Aku rela menyamar jadi karyawan biasa di kantor sendiri untuk membongkar perselingkuhan suamiku dan pelakor. Mereka tak tahu kalau aku CEO-nya. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Pagi hari di rumahku selalu dimulai dengan kesibukan. Aku terbangun sebelum matahari sepenuhnya menyinari jendela kamar, lalu segera beranjak ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Aroma kopi hitam yang kuseduh bercampur dengan harum nasi goreng yang tengah kucampur di wajan. Suara gemerisik minyak yang memercik sesekali bercampur dengan suara kicauan burung di luar jendela. Rumah kecil kami yang nyaman mulai hidup dengan rutinitas pagiku yang tampak sempurna. Mas Kafa, suamiku, biasanya bangun beberapa menit setelah aku. Dia akan berjalan ke dapur dengan mata yang masih setengah terpejam, menguap kecil, lalu menarik kursi di meja makan sambil merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. Pagi, Din, katanya dengan suara berat khas orang yang baru bangun tidur. Aku tersenyum dan menuangkan kopi ke dalam cangkir kesukaannya. Tak lama kemudian, suara langkah kecil terdengar dari kamar anak-anak. Mereka, dengan piyama yang masih kusut, berlari ke meja makan, berebutan ingin duduk di pangkuanku. Tawar yang mereka menjadi musik pagi yang selalu kunantikan. Bu, hari ini aku bawa bekal apa? Tanya si sulung dengan mata berbinar. Aku mengusap kepalanya dan menjawab, nasi goreng kesukaan kamu, plus ayam goreng crispy. Dia bersorak kegirangan. Di tengah kesibukan itu, aku melirik Mas Kafa yang sudah rapi dengan setelan kantornya. Dia menghabiskan kopinya dalam satu tegukan terakhir, lalu meraih tas kerjanya. Sebelum berangkat, dia mendekatiku dan mencium keningku dengan lembut. Aku berangkat dulu ya, Din. Aku mengangguk sambil tersenyum, mengantarnya dengan pandangan sampai sosoknya menghilang di balik pintu. Dari luar, kehidupan rumah tanggaku tampak begitu sempurna. Aku adalah ibu rumah tangga yang menjalani rutinitas seperti kebanyakan wanita lain di kampung ini. Tidak ada yang tahu bahwa di balik kesederhanaan ini, aku adalah pemilik dari sebuah perusahaan besar. Perusahaan yang sama tempat Mas Kafa bekerja. Aku memilih untuk menyembunyikan identitasku karena aku ingin keluargaku bahagia tanpa embel-embel kekuasaan atau kekayaan. Aku ingin Mas Kafa mencintaiku sebagai Dinda, istrinya, bukan sebagai bos besar di kantornya. Namun, tanpa kusadari, keputusan ini kelak akan menjadi senjata bagiku. Sore harinya, setelah anak-anak pulang sekolah dan aku selesai beres-beres rumah, aku menyempatkan diri untuk mengecek beberapa laporan keuangan yang dikirimkan sekretarisku melalui email. Aku memang tidak sering datang ke kantor, tapi semua keputusan besar tetap ada di tanganku. Sambil duduk di ruang kerja kecil di rumah, aku membaca laporan itu dengan teliti. Tidak ada yang mencurigakan, bisnis berjalan lancar, proyek-proyek sedang berjalan sesuai rencana. Tapi ada satu hal yang mengusik pikiranku, laporan evaluasi karyawan baru. Di sana, ada nama Devi, seorang pegawai baru yang tampaknya memiliki performa cukup baik. Namun, aku melihat ada beberapa catatan dari supervisornya yang menyebutkan bahwa Devi cukup ambisius dan sering mendekati para atasan. Aku menghela napas. Aku tidak ingin berprasangka buruk, tapi aku tahu bagaimana dunia bisnis bekerja. Beberapa orang menggunakan cara apapun untuk naik ke atas, termasuk dengan cara yang tidak pantas. Tapi saat itu, aku tidak terlalu memikirkannya. Aku pikir, hal itu hanyalah urusan biasa di kantor. Sampai aku menyadari bahwa hidupku yang tampak sempurna ini akan segera berubah drastis. Beberapa minggu terakhir, ada sesuatu yang berbeda dari Mas Kafa. Aku merasakan perubahan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi cukup kuat untuk mengusik ketenanganku. Biasanya, dia pulang kerja tepat waktu, bahkan sering membawa jajanan kecil untuk anak-anak. Tapi belakangan ini, dia mulai sering pulang larut malam, dengan alasan rapat mendadak atau pekerjaan yang menumpuk. Awalnya, aku berusaha berpikir positif. Mungkin memang ada proyek besar di kantornya yang membutuhkan perhatian ekstra. Namun, ada satu hal yang membuat firasatku semakin kuat. Aroma parfum wanita yang samar-samar menempel di bajunya. Aku tahu betul aroma khas tubuh Mas Kafa, juga bau cologne yang selalu dia pakai setiap hari. Tapi ini berbeda.
Ada wangi floral yang lembut, seperti campuran melati dan vanila, yang sama sekali asing bagiku. Aku mencoba menepis pikiran buruk yang mulai merayapi kepalaku, tapi semakin aku berusaha mengabaikannya, semakin kuat kecurigaanku. Satu malam, ketika dia pulang lebih larut dari biasanya, aku menunggunya di ruang tamu. Lampu sengaja tidak aku nyalakan, hanya temaram cahaya dari luar yang masuk melalui jendela. Begitu pintu terbuka, Mas Kava masuk dengan langkah hati-hati, mungkin mengira aku sudah tertidur. Aku bisa mencium aroma itu lagi. Kali ini lebih jelas. "Kamu dari mana?" tanyaku dengan suara pelan, tapi cukup tajam untuk membuatnya menoleh kaget. Mas Kava berhenti sejenak, lalu tersenyum tipis. "Lembur, Din. Ada banyak pekerjaan yang harus dibereskan." Aku berdiri, melangkah mendekatinya. "Lembur? Sendirian?" Dia menggaruk kepalanya, tanda bahwa dia mulai gelisah. "Enggak, sama tim. Kami harus menyelesaikan laporan untuk meeting besok." Aku mendekat sedikit lagi, cukup dekat hingga bisa merasakan aroma parfum itu semakin menusuk hidungku. Aku mengernyit, lalu menatapnya lekat-lekat. "Kamu pakai parfum baru?" Ekspresinya berubah sesaat sebelum dia kembali menguasai dirinya. "Hah? Enggak. Mungkin kena parfum orang lain pas di kantor." Alasannya terdengar masuk akal, tapi instingku sebagai seorang istri mengatakan sebaliknya. Aku tidak ingin langsung menuduh tanpa bukti, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan hal ini begitu saja. Aku hanya mengangguk pelan, lalu berbalik menuju kamar, meninggalkan Mas Kava berdiri di ambang pintu dengan ekspresi yang sulit diterjemahkan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan aroma parfum itu, perubahan sikapnya, dan alasan-alasan yang mulai terdengar tidak masuk akal. Aku mencoba mengingat kembali kapan terakhir kali Mas Kava menunjukkan perhatian yang sama seperti dulu, mencium keningku sebelum berangkat kerja, membelai rambutku dengan lembut, atau sekadar bertanya bagaimana hariku. Aku menyadari bahwa semua itu mulai berkurang, seakan ada jarak yang perlahan tumbuh di antara kami. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu. Aku tidak ingin langsung menuduhnya tanpa bukti yang jelas, tapi aku juga tidak bisa diam saja. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, saat aku berpikir tentang bagaimana cara melakukannya, aku justru menemukan sesuatu yang lain, hal kecil yang semakin memperkuat kecurigaanku. Saat aku masuk ke kamar mandi, aku melihat ada bekas lipstik samar di kerah kemeja yang Mas Kava pakai tadi malam. Warna merah muda pucat, nyaris tak terlihat, tapi cukup jelas bagi mata seorang istri yang terbiasa mencuci pakaian suaminya. Aku merasakan jantungku berdetak lebih kencang. Ini bukan lagi sekadar firasat. Ada sesuatu yang benar-benar terjadi. Aku duduk di tepi tempat tidur, menggenggam kemeja itu erat-erat, berusaha menenangkan pikiranku yang semakin kacau. Aku ingin percaya bahwa ini semua hanya kebetulan. Aku ingin percaya bahwa Mas Kava masih pria yang sama seperti dulu, suami yang setia, ayah yang penyayang. Tapi hatiku berkata lain. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap pantulan diriku di cermin. Aku bukan perempuan yang akan diam saja saat ada sesuatu yang mengancam keluargaku. Jika memang ada yang terjadi, aku harus tahu kebenarannya. Dan aku akan mencari tahu, dengan caraku sendiri. Pagi itu, seperti biasa, aku mengantar anak-anak ke sekolah. Mereka duduk di bangku belakang mobil, berceloteh riang tentang kegiatan mereka hari ini. Aku tersenyum mendengarkan, tapi pikiranku melayang ke tempat lain. Aroma parfum asing di baju Mas Kava, pulang larut malam dengan alasan yang semakin terdengar tidak masuk akal, dan bekas lipstik samar di kerah kemejanya, semua itu mengusik pikiranku. Aku mencoba mengabaikan kecurigaanku, mencoba berpikir positif, tapi firasat buruk itu terus menghantui. Setelah mengantar anak-anak, aku memutuskan untuk singgah sebentar di sebuah kafe dekat sekolah mereka. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri, berpikir jernih sebelum kembali ke rumah. Aku memesan secangkir cappuccino dan duduk di sudut ruangan, mengamati lalu lalang orang yang baru memulai hari mereka. Namun, tepat ketika aku hendak menyeruput kopi, mataku menangkap sosok yang sangat familiar di seberang ruangan. Mas Kava. Jantungku berdegup lebih cepat. Aku menahan napas, memastikan bahwa aku tidak salah lihat. Tapi tidak. Itu benar-benar dia.
Duduk di salah satu meja dekat jendela, mengenakan kemeja biru langit yang kukenal, dengan wajah yang tampak santai. Dan dia tidak sendirian. Di depannya duduk seorang perempuan muda dengan rambut panjang tergerai, mengenakan blus putih dan rok hitam yang pas di tubuhnya. Perempuan itu tersenyum, sesekali menyentuh tangan Mas Kava dengan cara yang terlalu akrab untuk ukuran rekan kerja biasa. Mataku memperhatikan dengan seksama bagaimana mereka berbincang, bagaimana Mas Kava sesekali tertawa kecil, dan bagaimana perempuan itu menatapnya dengan penuh perhatian. Aku merasakan dadaku sesak. Tanganku mencengkeram cangkir cappuccino yang ada di depanku. Aku ingin berpikir positif. Mungkin ini hanya pertemuan kerja biasa. Mungkin aku hanya terlalu curiga. Tapi cara mereka berinteraksi membuatku sulit untuk mengabaikan kecurigaan yang selama ini kupendam. Mas Kava tidak terlihat seperti seseorang yang sedang berbicara soal pekerjaan. Dia terlihat santai, menikmati kebersamaan dengan perempuan itu. Aku menggigit bibir bawahku, mencoba berpikir jernih. Aku bisa saja langsung mendatangi mereka sekarang, membuat keributan di tempat ini, tapi aku tahu itu bukan cara yang tepat. Aku harus tetap tenang. Aku butuh lebih banyak informasi sebelum bertindak. Aku mengeluarkan ponsel dari dalam tas, menyalakan kamera, dan diam-diam mengambil beberapa foto mereka dari sudut yang cukup tersembunyi. Aku tidak pernah menyangka akan melakukan hal seperti ini, tapi aku tahu aku harus punya bukti jika nanti Mas Kava mencoba menyangkal semuanya. Setelah mendapatkan cukup gambar, aku kembali menatap mereka. Si perempuan itu kini tertawa kecil, lalu menyandarkan tubuhnya sedikit ke depan, mendekat ke arah Mas Kava. Aku memperhatikan bagaimana tangan Mas Kava tidak bergerak menjauh, membiarkan kedekatan itu terjadi begitu saja. Aku menarik napas panjang, berusaha mengendalikan emosi. Siapa perempuan ini? Apakah dia hanya sekadar teman kerja, atau lebih dari itu? Aku memanggil pelayan dan meminta bil, lalu dengan hati-hati keluar dari kafe tanpa menarik perhatian mereka. Begitu berada di luar, aku berdiri sejenak, menatap kaca besar yang memantulkan bayangan mereka di dalam. Perempuan itu tersenyum, lalu memainkan ujung rambutnya, sebuah gestur menggoda yang sudah terlalu jelas untuk diabaikan. Aku mengepalkan tangan. Aku harus tahu siapa dia. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan langkah mantap, aku berjalan menuju mobil, menghidupkan mesin, dan mengarahkan mobilku untuk pulang. Saat perjalanan pulang, pikiranku tertuju ke satu tempat yang bisa memberiku semua jawaban, kantor Mas Kava. Jika perempuan itu memang rekan kerja, maka aku akan menemukannya di sana. Dan aku akan memastikan bahwa dia tahu siapa aku sebenarnya. Aku tidak bisa mengabaikan apa yang kulihat di kafe pagi tadi. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku terus berputar, mencoba menyusun potongan-potongan teka-teki yang mulai membentuk gambaran yang tak ingin kuakui. Mas Kava telah berubah, dan kini aku tahu alasannya. Tapi sebelum aku membuat kesimpulan yang lebih jauh, aku harus memastikan siapa perempuan yang duduk bersamanya tadi. Setibanya di rumah, aku segera membuka laptop dan mengakses sistem internal perusahaan. Sebagai pemilik perusahaan, aku memiliki akses ke semua data karyawan. Aku membuka daftar pegawai baru, mataku menelusuri setiap nama sampai akhirnya menemukannya. Devi Rahmadani, karyawan baru di divisi pemasaran. Aku mengklik profilnya. Usianya lebih muda dariku, baru 27 tahun. Wajahnya cantik, dengan senyum yang bisa dengan mudah menarik perhatian pria manapun. Riwayat pendidikannya cukup baik, dan pengalaman kerjanya menunjukkan bahwa dia pernah bekerja di beberapa perusahaan sebelum akhirnya bergabung dengan perusahaanku. Tapi ada satu hal yang membuatku semakin curiga. Dia baru bekerja di perusahaan ini selama 3 bulan, tepat di saat Mas Kava mulai berubah. Aku bersandar di kursi, menatap layar laptop dengan tatapan kosong. Jadi ini orangnya? Perempuan yang diam-diam mendekati suamiku? Aku tidak bisa langsung menuduhnya tanpa bukti lebih kuat. Bisa saja pertemuan mereka tadi memang hanya sekadar urusan pekerjaan. Tapi dari cara Devi bersikap, dari tatapan dan sentuhan kecil yang kulihat di kafe tadi, aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional. Aku memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Keesokan harinya, aku menyamar sebagai karyawan biasa dan datang ke kantor tanpa memberitahu siapapun. Aku ingin melihat sendiri bagaimana interaksi mereka di tempat kerja.
Dengan mengenakan pakaian sederhana dan kacamata, aku berjalan melewati lobi kantor tanpa menarik perhatian. Di lantai pemasaran, aku melihat Devi sedang berbicara dengan beberapa rekan kerjanya. Aku berdiri di sudut ruangan, berpura-pura sibuk dengan berkas di tanganku, tapi diam-diam memperhatikannya. "Pak Kava orangnya baik." "Ya," kata salah satu karyawan perempuan di dekat Devi. "Dia selalu perhatian sama tim pemasaran." Devi tersenyum kecil, lalu menyandarkan tubuhnya ke meja. "Iya, dia baik banget. Makanya aku suka ngobrol sama dia. Enak diajak diskusi, pinter, dan charming juga." Aku merasakan darahku mendidih. Jadi begini caranya? Memuji-muji suamiku di depan orang lain? Aku tetap berusaha tenang. Tapi semakin aku memperhatikannya, semakin aku melihat bahwa Devi memang memiliki cara untuk menarik perhatian. Dia berbicara dengan gaya yang lembut, memainkan rambutnya saat berbicara dengan laki-laki, dan tertawa dengan nada yang terdengar seperti rayuan halus. Beberapa saat kemudian, aku melihat Mas Kava berjalan masuk ke ruangan. Devi langsung melirik ke arahnya, lalu dengan santai menghampirinya. "Pak Kava, sudah makan siang?" tanyanya dengan nada ceria. Mas Kava menggeleng sambil tersenyum tipis. "Belum, masih sibuk tadi." "Kasihan, pasti capek ya. Aku tahu tempat makan enak di dekat sini. Loh, kalau Bapak mau, kita bisa makan bareng nanti." Aku menahan napas. Jelas sekali Devi sedang mencoba mendekatinya. Dan yang lebih menyakitkan, Mas Kava tidak langsung menolak. Dia hanya tertawa kecil dan berkata, "Boleh juga, nanti aku kabari ya." Aku mengepalkan tangan di balik berkas yang kugenggam. Jadi ini yang terjadi di belakangku? Aku berbalik dan berjalan keluar ruangan sebelum emosiku meledak di tempat. Aku harus tetap tenang. Aku harus menyusun rencana. Aku tidak akan membiarkan Devi berpikir bahwa dia bisa merebut suamiku tanpa konsekuensi. Satu hal yang pasti, permainan ini baru saja dimulai. Malam itu, aku menunggu Mas Kava di ruang tamu. Jam di dinding menunjukkan pukul 10 malam, tapi dia belum juga pulang. Sudah beberapa hari ini dia sering pulang larut dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Namun, setelah apa yang kulihat di kantor tadi siang, bagaimana Devi dengan terang-terangan mendekatinya dan bagaimana Mas Kava tidak menolaknya, aku tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Suasana rumah terasa hampa. Anak-anak sudah tidur, dan hanya ada suara jam yang berdetak pelan di ruang tamu. Aku duduk di sofa dengan perasaan yang campur aduk, marah, kecewa, sedih, dan terluka. Aku berusaha menenangkan diri, mencoba berpikir jernih sebelum berbicara dengannya. Aku ingin memberinya kesempatan untuk menjelaskan, meskipun aku ragu apakah dia akan jujur padaku. Sekitar setengah jam kemudian, terdengar suara mobil masuk ke garasi. Tak lama, pintu depan terbuka dan Mas Kava melangkah masuk. Dia terlihat lelah, tapi aku tidak bisa lagi merasa iba padanya. Aku terlalu sibuk menahan amarah dan rasa sakit yang menggunung di dadaku. "Kamu baru pulang?" tanyaku datar, tanpa menoleh. Mas Kava tampak terkejut melihatku masih terjaga. "Iya, tadi ada meeting dadakan," jawabnya sambil melepas sepatu. Aku tersenyum sinis. "Meeting dadakan? Lagi? Berapa kali dia akan menggunakan alasan yang sama?" Aku bangkit dari sofa dan berjalan mendekatinya. "Meeting sampai jam segini? Atau kamu habis makan malam sama seseorang?" Matanya sedikit membesar. "Maksud kamu apa?" Aku melipat tangan di dada. "Aku ke kantor tadi siang. Aku lihat kamu sama Devi. Dia ajak kamu makan siang, kan?" Mas Kava terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Dinda, jangan mulai berpikir yang aneh-aneh. Itu cuma makan siang biasa, gak ada apa-apa." Aku tertawa pelan, tapi itu bukan tawa bahagia. "Makan siang biasa? Jadi, selama ini kamu sering pulang telat juga karena urusan kerja yang gak ada apa-apanya?" Aku menatapnya tajam. "Jangan anggap aku bodoh, Mas." Mas Kava mengusap wajahnya, tampak frustrasi. "Dinda, aku capek. Bisa nggak kita ngomongin ini besok?" Aku merasa hatiku mencelos. Dia tidak menyangkal, tapi juga tidak mengakui. Dia hanya ingin menghindari pembicaraan ini,
seakan aku yang sedang mencari-cari masalah. Aku merasakan kemarahan yang selama ini kutahan mulai naik ke permukaan. Tidak, kita bicara sekarang, kataku tegas. Aku mau tahu, siapa Devi buat kamu? Kenapa kamu membiarkan dia mendekatimu seperti itu? Dan kenapa aku harus tahu semua ini dari hasil menyelidiki sendiri, bukan dari kamu langsung? Mas Kava menatapku lama sebelum akhirnya menghela napas panjang. Dinda, dia cuma rekan kerja. Memang dia agak terlalu akrab, tapi aku nggak ada niat buat selingkuh atau semacamnya. Aku menggeleng. Kalau nggak ada niat, kenapa kamu nggak tegas menolaknya? Kenapa kamu membiarkan dia bersikap seolah-olah kamu tertarik padanya? Dia terdiam. Aku bisa melihat pertentangan dalam matanya. Dia mungkin ingin membantah, tapi dia juga tahu bahwa aku sudah melihat cukup banyak untuk tidak bisa dibohongi lagi. Aku merasa air mataku hampir jatuh, tapi aku menahannya. Aku tidak akan menangis di depannya. Aku tidak ingin terlihat lemah. Kamu tahu, Mas? Suaraku bergetar, tapi aku tetap berusaha kuat. Aku selalu percaya sama kamu. Aku pikir, kita ini tim. Aku memilih jadi ibu rumah tangga supaya kamu bisa fokus kerja, supaya keluarga kita tetap utuh. Tapi sekarang, aku merasa seperti orang bodoh yang cuma diam di rumah sementara suaminya asyik digoda perempuan lain di luar sana. Aku melihat ekspresi bersalah melintas di wajahnya. Dinda, aku nggak pernah bermaksud nyakitin kamu. Tapi kamu tetap melakukannya, potongku cepat. Ruangan menjadi sunyi. Aku bisa merasakan jarak di antara kami semakin lebar, seperti ada dinding tak terlihat yang mulai terbentuk. Aku ingin percaya bahwa ini semua hanya kesalahpahaman. Aku ingin percaya bahwa Mas Kava masih pria yang sama seperti yang kunikahi dulu. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa hatiku sudah terluka. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidur membelakanginya tanpa mengucapkan selamat malam. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan tinggal diam jika pernikahan ini benar-benar berada di ambang kehancuran. Setelah malam yang panjang penuh ketegangan, aku akhirnya mengambil keputusan. Aku tidak bisa terus bertanya-tanya atau hanya mengandalkan jawaban setengah hati dari Mas Kava. Aku perlu melihat sendiri bagaimana sebenarnya hubungan mereka di kantor. Jika Mas Kava tidak mau terbuka padaku, maka aku sendiri yang akan mencari kebenarannya. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin, memandangi bayanganku dengan tatapan penuh tekad. Aku tidak akan datang ke kantor sebagai seorang istri yang cemburu. Aku akan datang sebagai seorang wanita cerdas yang ingin membuktikan kebenaran dengan cara yang elegan. Aku akan menyamar sebagai karyawan baru, mengamati dari dekat, dan melihat sendiri bagaimana Devi dan Mas Kava berinteraksi ketika mereka mengira tidak ada yang memperhatikan. Aku memilih pakaian sederhana, blus putih polos dan celana bahan hitam. Rambut panjangku yang biasanya ku kepang atau ku gulung saat di rumah, kini kubiarkan tergerai tetapi dengan sedikit perubahan. Aku mengenakan wig pendek sebahu dan kacamata. Aku juga memakai sedikit riasan untuk mengubah penampilanku. Aku tahu bahwa di perusahaan, hanya sedikit orang yang benar-benar mengenal wajahku secara langsung. Selama ini, aku memang lebih sering bekerja dari balik layar dan menyerahkan urusan operasional kepada manajer kepercayaanku. Setibanya di kantor, aku masuk dengan percaya diri. Aku sudah meminta salah satu staf administrasi untuk menambah namaku ke dalam daftar karyawan baru, tanpa memberitahu siapapun bahwa aku adalah pemilik perusahaan. Aku mengambil ID card yang telah disiapkan dengan nama Dina Rahma, dan berjalan menuju lantai di mana Devi dan Mas Kava bekerja. Begitu aku tiba di area pemasaran, aku melihat Devi sedang berdiri di dekat meja kopi bersama beberapa karyawan lain. Dia tampak anggun, mengenakan blus ketat berwarna merah yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Senyumannya manis, tapi dari caranya berbicara dan bersikap, aku bisa melihat bahwa dia tahu betul bagaimana menarik perhatian laki-laki di sekitarnya. Aku mengamati dari kejauhan saat Mas Kava memasuki ruangan. Seolah ada magnet yang menarik mereka satu sama lain, Devi langsung menghampirinya dengan senyum lebar. "Pak Kava, kamu kelihatan capek. Nggak cukup istirahat ya?" Devi bertanya dengan nada lembut, hampir seperti bisikan. Mas Kava tersenyum tipis. "Ya, sedikit sibuk belakangan ini."
Devi mengedipkan mata. Kalau butuh refreshing, aku tahu tempat bagus buat menghibur diri, loh. Aku mengepalkan tangan di balik tubuhku. Begitu terang-terangan. Dan lebih menyakitkan lagi, Mas Kava tidak langsung menolak. Dia hanya tertawa kecil dan berkata, "Nanti aku pikirkan." Jadi, selama ini, inilah yang terjadi di belakangku? Setelah itu pun Mas Kava keluar meninggalkan ruangan dan inilah saatnya aku menemui Devi. Aku tidak ingin langsung membuat keributan, jadi aku melangkah mendekat dengan sikap tenang. Aku pura-pura memperkenalkan diri kepada beberapa rekan kerja lain sebelum akhirnya mendekati Devi. "Hai, kamu Devi, kan?" sapaku dengan nada ramah. Devi menoleh dan mengerutkan kening, seolah berusaha mengingat apakah dia mengenalku. "Iya, benar. Maaf, kamu siapa ya?" Aku tersenyum, berpura-pura malu. "Aku Dina, karyawan baru di bagian administrasi. Baru mulai hari ini." "Oh, selamat bergabung." Dia tersenyum lebar, tapi ada nada sombong dalam suaranya. "Hati-hati ya, di sini tuh persaingannya ketat. Kamu harus cepat menyesuaikan diri." Aku hanya mengangguk sambil tersenyum, berpura-pura seperti seorang pegawai baru yang polos. Tapi dalam hatiku, aku tahu bahwa ini bukan hanya sekadar permainan pekerjaan. Ini adalah pertarungan yang harus kutuntaskan. Hari itu, aku menghabiskan waktu mengamati interaksi mereka dengan lebih detail. Aku melihat bagaimana Devi selalu menemukan alasan untuk berbicara dengan Mas Kava, bagaimana dia dengan sengaja berdiri lebih dekat dari yang seharusnya, bagaimana dia menertawakan setiap leluconnya bahkan yang tidak lucu sekalipun. Dan yang lebih membuatku kecewa, aku melihat bagaimana Mas Kava tampak menikmati perhatian itu. Mungkin dia tidak sepenuhnya sadar bahwa dia sedang digoda, atau mungkin dia tahu tapi memilih untuk membiarkannya terjadi. Aku tidak tahu mana yang lebih buruk. Saat jam makan siang tiba, Devi kembali mendekati Mas Kava. "Pak, jadi kita makan di tempat yang aku bilang kemarin?" tanyanya dengan suara manja. Aku menahan napas, menunggu jawaban suamiku. Mas Kava tampak ragu sejenak, lalu akhirnya berkata, "Nanti aku susul ya, aku ada kerjaan sebentar." Devi tersenyum puas. "Oke, aku tunggu." Begitu Devi berjalan menjauh, aku berdiri dari kursiku dan berjalan mendekati Mas Kava. Ini saatnya memberinya peringatan. "Dina, kan?" Mas Kava melirik ID cardku saat aku berdiri di sampingnya. "Kamu karyawan baru?" "Ya." Mas Kava tidak mengenaliku karena aku menggunakan pakaian lebih tertutup dan memakai masker dengan alasan flu. Suaraku juga kubuat menjadi seolah-olah sedang sakit tenggorokan. Aku mengangguk, menahan tawa dalam hati karena dia sama sekali tidak mengenaliku. "Iya, baru mulai hari ini. Tapi aku sudah dengar banyak tentang Pak Kava. Katanya Mas Manayer yang hebat di sini." Dia tertawa kecil. "Ah, siapa yang bilang?" "Seorang perempuan bernama Devi," jawabku dengan nada santai. "Sepertinya dia sangat mengagumi Bapak." Mas Kava terdiam sesaat, lalu tersenyum. "Ya, dia memang ramah." Aku menatapnya tajam. Atau mungkin lebih dari sekadar ramah. Dia terkejut mendengar pertanyaanku, tapi sebelum dia sempat menjawab, aku tersenyum dan berbalik pergi. Aku sudah melihat cukup banyak. Aku sudah cukup menguji sejauh mana batasan yang dimilikinya. Hari ini aku datang untuk mengamati. Tapi lain kali, aku akan datang untuk bertindak. Sejak hari pertama penyamaranku di kantor, aku semakin yakin bahwa Devi bukan sekadar karyawan biasa yang bekerja keras untuk mencapai karir impiannya. Dia adalah wanita ambisius yang menggunakan pesonanya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, termasuk suamiku. Aku melihat bagaimana dia perlahan-lahan menggerogoti pertahanan Mas Kava, bagaimana dia mengisi celah yang mungkin tidak kusadari selama ini. Devi tidak hanya berhenti pada godaan halus dan obrolan ringan di kantor. Dia mulai bergerak lebih jauh. Aku mulai memperhatikan bahwa Mas Kava sering menerima pesan di ponselnya, terutama saat malam hari ketika kami sedang di rumah. Setiap kali aku mendekat, dia buru-buru menutup layar atau menaruh ponselnya dengan layar menghadap ke bawah di atas meja. Ini bukan kebiasaannya. Suatu malam, aku duduk di sebelahnya di ruang tamu, pura-pura membaca buku sementara mataku sesekali melirik ke arahnya.
Ponselnya bergetar di meja. Aku bisa melihat sekilas nama pengirimnya. Devi. Mas, siapa yang pesan? Tanyaku sambil tetap berpura-pura fokus pada buku di tanganku. Mas Kava tampak sedikit gelisah. Cuma urusan kantor, jawabnya singkat, tanpa membuka pesan itu. Aku menutup bukuku perlahan dan menatapnya. Boleh aku lihat? Dia menoleh dengan ekspresi terkejut, lalu tertawa kecil seolah aku sedang bercanda. Dinda, kamu mulai curiga yang aneh-aneh lagi. Aku tersenyum tipis, tapi di balik senyum itu ada perasaan terluka yang tidak bisa kusembunyikan. Kalau memang cuma urusan kantor, kenapa nggak boleh kulihat? Dia terdiam sejenak, lalu akhirnya mengambil ponselnya dan menyimpannya di saku celana. Sudahlah, Dinda. Aku capek. Aku mau tidur dulu. Hatiku semakin sakit. Ini bukan sekadar pesan biasa. Jika memang tidak ada apa-apa, dia tidak akan begitu defensif. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Aku masih istri sahnya. Tapi mengapa aku merasa ada jarak yang semakin lebar di antara kami? Keesokan harinya di kantor, aku kembali berperan sebagai Dina, karyawan baru yang pendiam namun penuh rasa ingin tahu. Aku memperhatikan bagaimana Devi semakin agresif dalam mendekati Mas Kava. Dia tidak lagi sekadar berbasa-basi atau mencari alasan untuk berbicara dengannya. Dia mulai menyentuh bahunya saat berbicara, menatapnya dengan cara yang terlalu intens, dan bahkan tertawa lebih keras setiap kali Mas Kava berbicara. Puncaknya terjadi saat makan siang. Aku pura-pura sibuk dengan pekerjaanku, tapi telingaku menangkap percakapan mereka di dekat pantry. Mas, gimana kalau kita makan malam bareng lagi nanti? Suara Devi terdengar manja. Sejak kapan panggilannya beralih ke Mas? Mas Kava tertawa kecil. Nanti aku lihat jadwal dulu, ya. Devi merengek pelan. Ah, Mas sibuk terus sih. Aku kan cuma mau ngobrol santai, gak ada salahnya refreshing sedikit, kan? Aku bisa merasakan darahku mendidih. Perempuan ini benar-benar tidak punya rasa malu. Aku pura-pura berjalan melewati mereka, dan secara tidak sengaja menjatuhkan map yang kubawa tepat di dekat kaki Devi. UPS. Maaf, kataku dengan suara sopan sambil membungkuk untuk mengambilnya. Devi menoleh ke arahku, sedikit terganggu karena kehadiranku mengganggu momennya. Oh, Dina, kamu sudah makan siang? Aku tersenyum. Belum. Tapi aku dengar kamu dan Mas Kava mau makan malam bareng. Aku menekankan kata, Mas Kava, dengan nada sedikit menantang, ingin melihat reaksinya. Devi tersenyum santai, tapi aku bisa melihat kilatan waspada di matanya. Iya, cuma ngobrol santai. Mas Kava butuh teman buat berbagi cerita, kan? Aku melirik Mas Kava, yang tampak sedikit salah tingkah. Oh, begitu. Istri Mas Kava pasti senang kalau tahu suaminya punya rekan kerja yang perhatian. Ujarku, sengaja mengamati ekspresi mereka. Devi tertawa pelan, seolah tidak terganggu. Tentu saja. Aku hanya ingin memastikan Mas Kava tidak stres karena pekerjaan. Aku menatapnya lama, mencoba menembus topeng kepolosannya. Dia tahu aku mengawasinya, dan aku tahu dia mulai merasa terganggu dengan keberadaanku. Tapi aku belum selesai. Aku ingin melihat seberapa jauh dia akan melangkah, dan seberapa bodoh suamiku untuk terus masuk dalam perangkapnya. Dan jika dia berpikir bisa merebut Mas Kava dariku, dia akan segera mengetahui bahwa aku bukan wanita yang mudah disingkirkan. Aku pulang dari kantor dengan hati yang membara. Aku sudah cukup melihat bagaimana Devi berusaha mendekati suamiku. Aku juga sudah cukup memahami bahwa Mas Kava tidak menolaknya secara tegas, seolah-olah dia menikmati perhatian itu. Aku bukan perempuan yang suka membuat keributan tanpa alasan, tetapi aku juga bukan seseorang yang bisa diam saja saat rumah tanggaku terancam. Malam itu, aku duduk di ruang kerja, menatap laptopku dengan ekspresi penuh tekad. Aku membuka folder berisi data perusahaan, laporan karyawan, dan segala informasi penting yang selama ini hanya kukelola dari balik layar. Selama ini, aku memang lebih suka bekerja di balik bayang-bayang, membiarkan orang lain mengira aku hanyalah ibu rumah tangga biasa. Tetapi sekarang, saatnya aku menunjukkan siapa aku sebenarnya. Aku mulai merencanakan langkahku dengan matang. Aku tidak ingin hanya mengkonfrontasi Mas Kava tanpa bukti yang kuat,
Dan aku juga tidak ingin membuat drama murahan di kantor. Aku ingin semua ini diselesaikan dengan cara yang cerdas dan elegan. Oleh karena itu, aku mengambil keputusan besar. Aku akan mengungkap identitasku sebagai pemilik perusahaan di depan seluruh staf, termasuk Devi dan Mas Kava. Keesokan paginya, aku datang ke kantor lebih awal. Aku berjalan melewati lorong-lorong kantor dengan penuh wibawa, tak lagi menyamar sebagai karyawan baru. Aku mengenakan setelan bisnis berwarna hitam, dengan rambut yang tertata rapi dan sepatu hak tinggi yang setiap hentakannya menggema di lantai marmer kantor. Tidak ada lagi Dina si karyawan baru. Hari ini, aku adalah Dinda Rahmadianti, pemilik perusahaan ini. Setelah berbicara dengan kepala HRD, aku meminta agar diadakan rapat mendadak untuk seluruh manajer dan staf senior. Aku ingin memastikan semua orang ada di ruangan, terutama dua orang yang menjadi pusat perhatianku, Mas Kava dan Devi. Ketika waktu rapat tiba, aku memasuki ruang konferensi besar dengan langkah mantap. Begitu aku masuk, ruangan yang tadinya penuh dengan obrolan langsung sunyi. Beberapa orang menatapku dengan bingung, terutama para staf yang sebelumnya mengenalku sebagai Dina. Aku bisa melihat ekspresi shock di wajah Mas Kava yang sama sekali tidak menduga kehadiranku dalam forum resmi ini. Devi, di sisi lain, tampak masih mencoba memahami situasi. Dia menatapku dengan alis berkerut, seolah mencoba menghubungkan titik-titik yang belum sepenuhnya jelas baginya. Aku berdiri di depan ruangan, menatap satu persatu wajah-wajah yang ada di sana sebelum akhirnya berbicara dengan suara tenang, namun penuh kewibawaan. Selamat pagi, semuanya. Saya tahu ini rapat mendadak, dan mungkin beberapa dari kalian bertanya-tanya siapa saya. Izinkan saya memperkenalkan diri secara resmi. Nama saya Dinda Rahmadianti. Saya adalah pemilik sekaligus CEO perusahaan ini. Suasana langsung berubah drastis. Aku bisa melihat bagaimana mata Devi membelalak. Mulutnya sedikit terbuka seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Mas Kava menunduk. Wajahnya tampak tegang dan sedikit pucat. Aku melanjutkan, selama ini, saya memilih untuk bekerja dari balik layar. Saya percaya bahwa tim yang solid bisa menjalankan perusahaan ini dengan baik tanpa perlu saya tampil di depan. Namun, ada beberapa hal yang membuat saya merasa perlu untuk turun tangan langsung. Aku menyapu pandangan ke seluruh ruangan sebelum akhirnya berhenti di wajah Devi yang kini tampak tidak nyaman. Salah satunya adalah profesionalisme di lingkungan kerja. Beberapa orang mulai berbisik-bisik. Devi tampak semakin gelisah, sementara Mas Kava menggenggam tangannya sendiri di bawah meja, seolah sedang menahan sesuatu. Saya tidak suka berbasa-basi, lanjutku. Saya telah mengamati beberapa kejadian di kantor ini yang menurut saya tidak sesuai dengan etika profesional. Saya melihat ada hubungan yang tidak pantas antara seorang staf dengan manajernya. Devi semakin pucat. Aku bisa melihat bagaimana dia mencoba tetap tenang. Tetapi tangan kecilnya yang menggenggam pulpen di atas meja sedikit bergetar. Aku melanjutkan dengan nada lebih tajam. Sebagai pemilik perusahaan, saya memiliki akses penuh terhadap segala data, rekaman kamera pengawas, dan komunikasi yang terjadi dalam sistem kerja kita. Saya juga memiliki hak untuk menentukan standar moral dan profesionalisme yang harus ditegakkan di sini. Devi akhirnya memberanikan diri berbicara, meski suaranya terdengar sedikit gemetar. Maksud Bu Dinda, apakah ada yang salah dengan pekerjaan saya? Aku tersenyum tipis. Bekerja seharusnya berfokus pada kinerja, bukan pada upaya menarik perhatian manajer dengan cara yang tidak profesional. Apalagi jika manajer tersebut sudah memiliki istri. Seluruh ruangan menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Devi kini tidak bisa menyembunyikan kepanikannya. Mas Kava sendiri tampak sangat tegang, tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Aku menatap langsung ke mata Devi. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena kamu menganggapnya hanya ibu rumah tangga biasa. Karena mungkin saja, ibu rumah tangga itu adalah atasanmu. Devi tampak benar-benar terpukul dengan kenyataan yang baru saja ia ketahui. Aku bisa melihat bagaimana pikirannya bekerja keras, mencoba memahami bagaimana ia bisa terjebak dalam situasi seperti ini. Aku lalu berbalik menatap Mas Kava. Dan untuk para manajer di sini,
Saya ingin mengingatkan bahwa jabatan yang diberikan bukanlah untuk digunakan sebagai alat untuk kepentingan pribadi. Jika ada yang menyalahgunakan wewenangnya, saya tidak akan ragu mengambil tindakan tegas. Mas Kava menatapku dengan mata penuh penyesalan, tetapi aku tidak memberinya kesempatan untuk berbicara saat itu. Aku ingin dia merasakan dampak dari semua ini. Setelah itu, aku memberikan beberapa instruksi kepada kepala HRD untuk mengevaluasi kembali semua kebijakan perusahaan terkait profesionalisme kerja. Aku ingin kejadian seperti ini tidak terulang lagi, dan aku ingin Devi tahu bahwa ini bukan sekadar peringatan kosong. Hari ini, aku bukan hanya seorang istri yang terluka. Aku adalah seorang pemimpin yang sedang menegakkan keadilan. Setelah rapat berakhir, suasana kantor masih dipenuhi bisik-bisik. Para karyawan membicarakan apa yang baru saja terjadi. Aku bisa merasakan tatapan penasaran mereka mengikutiku saat aku berjalan keluar dari ruang rapat dengan langkah mantap. Beberapa dari mereka tampak terkejut mengetahui bahwa aku adalah pemilik perusahaan, sementara yang lain berusaha memahami implikasi dari pernyataanku tadi. Namun, yang paling menarik perhatianku adalah dua orang, Devi dan Mas Kava. Devi buru-buru keluar dari ruangan. Wajahnya pucat dan panik. Aku bisa melihat betapa sulit baginya untuk menyembunyikan kegelisahannya. Dia jelas tidak menyangka bahwa wanita yang selama ini dianggapnya sebagai istri biasa, ternyata memiliki kekuatan lebih besar dari yang pernah dia bayangkan. Mas Kava, di sisi lain, tetap duduk di kursinya, menatap meja dengan ekspresi kosong. Aku tahu dia tengah berjuang dengan pikirannya sendiri, mencoba memahami konsekuensi dari semua ini. Dia pasti menyadari bahwa kebohongan yang selama ini ia pertahankan telah runtuh dalam sekejap. Aku tidak ingin membuang waktu. Aku melangkah keluar dari ruang rapat dan melihat Devi berjalan cepat ke arah ruang kerjanya. Aku mengikutinya, sengaja membiarkan suara langkah kakiku menggema di lantai kantor, membuatnya tahu bahwa aku ada di belakangnya. Begitu sampai di ruangan, dia mencoba menutup pintu, tetapi aku menahannya dengan tangan. Kita perlu bicara, Devi, kataku dengan nada tenang, namun tegas. Devi menelan ludah. Bu Dinda, saya bisa menjelaskan. Aku melipat tangan di dada dan menatapnya tajam. Oh, tentu. Silakan jelaskan, Devi. Aku ingin tahu bagaimana caramu menjelaskan kedekatanmu dengan suamiku, pesan-pesan yang kau kirimkan padanya, dan ajakan makan malam yang kau tawarkan berkali-kali. Devi membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Aku bisa melihat keringat kecil mulai muncul di dahinya. Aku bukan orang bodoh, Devi, lanjutku. Aku sudah memperhatikan sejak lama. Aku tahu persis bagaimana caramu mendekati Mas Kava, bagaimana kau mencoba menggoda dan mengujinya. Aku ingin tahu, apa tujuanmu? Apa yang kau harapkan dari semua ini? Devi mengerjap beberapa kali, lalu akhirnya menghela napas panjang. Bu, saya hanya mengagumi Pak Kava. Saya tidak bermaksud apa-apa. Aku tertawa kecil, tapi tidak ada humor dalam tawaku. Mengagumi? Mengagumi seseorang itu tidak berarti mengirim pesan di tengah malam. Tidak berarti mengajak makan malam secara terus-menerus. Tidak berarti mencoba mencuri perhatian pria yang sudah menikah. Jangan pura-pura polos, Devi. Aku ingin jawaban yang jujur. Devi terdiam, lalu akhirnya menundukkan kepala. Saya pikir jika saya dekat dengan Pak Kava, karir saya bisa lebih mudah berkembang. Saya tahu dia manajer senior, dan saya ingin berada di dekat orang-orang yang punya pengaruh. Aku menghela napas, merasakan kemarahan bercampur dengan rasa jijik. Jadi kau pikir dengan merayu pria beristri, kau bisa naik jabatan? Kau pikir itu caranya? Devi tidak menjawab. Tetapi dari ekspresinya, aku tahu bahwa dia sadar betul dengan apa yang telah dia lakukan. Aku menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, aku tidak bisa membiarkan orang sepertimu bertahan di perusahaanku. Mulai hari ini, kau dipecat. Devi terkejut. Bu, tolong. Saya butuh pekerjaan ini. Aku menggeleng. Kau tidak butuh pekerjaan ini, Devi. Kau hanya ingin jalan pintas. Aku ingin membangun perusahaan dengan orang-orang yang bekerja keras dan punya etika, bukan mereka yang mencoba menaikkan karirnya dengan cara kotor. Devi mencoba memohon,
tetapi aku sudah mengambil keputusan. Aku memberi isyarat pada kepala HRD yang sudah menunggu di luar untuk segera memproses pemecatannya. Saat dia keluar dari ruangan dengan wajah penuh kekalahan, aku merasakan sedikit kepuasan. Bukan karena aku ingin menghancurkan hidupnya, tetapi karena aku tahu dia baru saja mendapatkan pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Setelah mengurus masalah Devi, aku kembali ke ruanganku. Tetapi sebelum aku sempat duduk, pintu terbuka dan Mas Kava masuk dengan ekspresi penuh penyesalan. "Dinda." Suaranya pelan, hampir berbisik. Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Apa?" Dia menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, Aku minta maaf." Aku tetap diam, membiarkannya berbicara lebih jauh. "Aku bodoh," lanjutnya. "Aku membiarkan diriku terjebak dalam situasi ini. Aku seharusnya lebih tegas pada Devi sejak awal. Aku seharusnya tidak pernah membiarkan dia mendekat. Aku tahu aku telah mengecewakanmu, dan aku tidak tahu bagaimana cara menebusnya." Aku menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Kenapa?" Dia menunduk. "Aku tidak punya alasan yang baik. Aku merasa terbebani dengan pekerjaan, merasa tidak cukup dihargai, dan Devi datang dengan perhatian yang aku pikir aku butuhkan. Tapi itu bukan alasan, aku tahu." Aku tersenyum pahit. "Jadi, hanya karena kau merasa kurang diperhatikan, kau membiarkan perempuan lain masuk ke dalam hidupmu?" Dia tidak bisa menjawab. Aku menghela napas panjang. "Kava, aku mencintaimu. Aku telah berusaha menjadi istri yang baik, ibu yang baik, dan bahkan membiarkanmu menjalani kariermu tanpa gangguan, meskipun aku punya kuasa untuk mengaturnya. Tapi kau mengkhianati kepercayaan itu." "Aku tahu, Dinda. Dan aku benar-benar menyesal," katanya lirih. Aku menatapnya lama, mencoba mencari jawaban di wajahnya. Aku tahu dia menyesal. Tapi aku juga tahu bahwa penyesalan saja tidak cukup. "Aku butuh waktu," kataku akhirnya. "Aku tidak bisa langsung memaafkanmu begitu saja. Aku ingin kau membuktikan bahwa kau benar-benar menyesal, bukan hanya karena ketahuan." Dia mengangguk pelan. "Aku akan melakukan apapun untuk menebus kesalahanku." Aku menghela napas, merasa sedikit lega. Setidaknya, dia mengakui kesalahannya. Tapi aku belum tahu apakah aku benar-benar bisa memaafkannya sepenuhnya. Untuk saat ini, aku hanya ingin fokus pada diriku sendiri, dan memastikan bahwa tidak ada lagi yang berani meremehkan aku hanya karena mereka mengira aku hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Devi melangkah keluar dari kantor dengan wajah pias. Kepanikan jelas terpancar di matanya, seolah-olah baru saja kehilangan segalanya dalam sekejap. Sebenarnya, dia memang kehilangan banyak hal. Pekerjaannya, reputasinya, dan mungkin juga harapan besarnya untuk naik jabatan dengan cara yang licik. Aku mengamati dari jauh saat kepala HRD menyerahkan surat pemecatan resmi kepadanya. Devi membaca surat itu dengan tangan gemetar, lalu menoleh ke kiri dan kanan seolah berharap ada seseorang yang bisa membelanya. Namun, tak ada yang bersimpati. Karyawan lain hanya menatapnya dengan ekspresi datar atau bahkan sedikit puas. Rupanya, Devi bukan hanya membuat masalah denganku, tetapi juga dengan beberapa staf lain. Setelah menerima surat pemecatan, Devi bergegas mengemasi barang-barangnya. Aku bisa melihat bagaimana tangannya gemetar saat memasukkan dokumen dan barang pribadinya ke dalam tas. Beberapa teman kantornya yang dulu terlihat akrab dengannya kini justru menjauh, tak ingin terlibat dalam skandal yang menimpanya. Ketika dia berjalan melewati lorong menuju pintu keluar, langkahnya terasa berat. Setiap orang yang dia lewati menatapnya dengan tatapan berbeda-beda. Ada yang acuh, ada yang menyindir dengan senyuman tipis, ada juga yang jelas-jelas menatapnya dengan rasa puas. Devi mungkin mengira dirinya cerdas dengan mendekati Mas Kava, tapi dia lupa bahwa di dunia profesional, reputasi adalah segalanya. Sekali kau dicap buruk, sulit untuk memperbaikinya. Aku tidak merasa kasihan. Dia yang memilih jalan ini. Dia yang dengan sengaja mencoba merusak rumah tanggaku. Jadi sekarang, dia harus menerima akibatnya. Namun, kisah Devi tidak berakhir begitu saja. Beberapa hari setelah pemecatannya, rumor mulai beredar bahwa dia mencoba melamar ke beberapa perusahaan lain. Tapi dunia bisnis itu kecil, terutama di lingkaran industri kami.
Berita tentang pemecatannya dan alasan di baliknya sudah menyebar dengan cepat. Salah satu rekan bisnisku yang memiliki perusahaan sejenis menghubungiku secara pribadi. "Dinda, aku dapat lamaran dari seorang perempuan bernama Devi. Katanya dia mantan karyawan di perusahaanmu. Bisa kasih rekomendasi?" Aku tersenyum tipis. "Aku rasa kau sudah mendengar sendiri alasannya kenapa dia bukan karyawanku lagi." Rekanku tertawa kecil. "Ya, gosipnya memang sudah sampai di telingaku. Aku hanya ingin memastikan langsung darimu. Aku tidak akan pernah menghalangi seseorang untuk mencari pekerjaan," kataku tenang. "Tapi aku juga tidak akan merekomendasikan seseorang yang tidak punya etika profesional." "Jelas," jawab rekanku. "Kalau begitu, aku akan mempertimbangkan kembali lamarannya." Tak perlu ditebak, Devi ditolak. Dan itu bukan pertama kalinya. Selama beberapa minggu berikutnya, Devi mencoba melamar ke berbagai perusahaan lain, tetapi dia terus mendapat penolakan. Reputasinya sudah rusak. Tidak ada yang ingin mempekerjakan seseorang yang pernah berusaha menaikkan karirnya dengan cara kotor. Aku tidak perlu melakukan apa-apa. Karma bekerja dengan sendirinya. Suatu hari, aku menerima pesan dari seorang teman yang bekerja di perusahaan rekrutmen. "Dinda, kau tidak akan percaya siapa yang baru saja melamar kerja ke posisi junior di sini." Aku sudah bisa menebaknya sebelum dia menyebutkan namanya. "Devi." Aku tersenyum kecil membaca pesan itu. Dari seorang karyawan ambisius yang ingin naik jabatan dengan cara instan, kini dia harus memulai kembali dari posisi rendah. Itu pun kalau ada yang mau menerimanya. Aku tidak membalas pesan itu. Aku hanya meletakkan ponselku dan menghela napas panjang. Bukan rasa puas yang kurasakan, tapi lebih kepada kepastian bahwa setiap orang akan mendapatkan balasan atas perbuatannya. Devi memilih jalan yang salah, dan sekarang dia harus menanggung akibatnya. Sementara itu, aku tetap melanjutkan hidupku. Aku masih seorang ibu rumah tangga yang sederhana di rumah, tetapi di dunia profesional, aku adalah pemimpin yang tidak bisa diremehkan. Dan aku pastikan, tidak akan ada lagi yang mencoba mengambil keuntungan dariku atau keluargaku seperti yang Devi lakukan. Setelah pemecatan Devi, suasana di rumah tidak langsung membaik seperti yang diharapkan. Justru sebaliknya, hubungan antara aku dan Mas Kava terasa semakin tegang. Aku tidak lagi bisa melihatnya dengan cara yang sama seperti dulu. Setiap kali dia berbicara, ada perasaan tidak percaya yang menggelayuti hatiku. Malam itu, setelah anak-anak tertidur, aku duduk di ruang tamu sambil menatap ponselku. Aku membaca ulang pesan-pesan lama antara Mas Kava dan Devi yang sebelumnya sempat aku simpan sebagai bukti. Kata-kata mesra yang terselip di antara pembicaraan mereka masih membuat dadaku sesak. Memang, Mas Kava belum sampai berselingkuh secara fisik, tetapi niatnya untuk bermain api sudah cukup membuat hatiku hancur. Aku mendengar langkah kaki mendekat. Mas Kava berdiri di ambang pintu, menatapku dengan wajah penuh penyesalan. "Dinda," suaranya pelan, nyaris berbisik. Aku tidak menoleh. "Apa?" tanyaku datar. Dia menghela napas panjang sebelum akhirnya duduk di sofa di seberangku. "Aku tahu kau masih marah," katanya. "Dan aku tahu aku pantas menerimanya." Aku menatapnya dingin. "Bukan hanya marah, Mas. Aku kecewa." Dia menundukkan kepala, tampak mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan dirinya. Aku tidak punya alasan yang bisa membenarkan tindakanku," katanya akhirnya. Aku terlalu bodoh, terlalu lemah untuk menolak godaan yang seharusnya tidak pernah aku dekati." Aku menyilangkan tangan di dada. "Jadi, kau tahu bahwa itu salah, tapi tetap melakukannya?" Dia menggigit bibirnya, jelas tidak bisa membantah. "Aku sudah memberikanmu kebebasan untuk bekerja dan berkembang," lanjutku, suaraku semakin bergetar karena emosi. "Aku tidak pernah mencampuri urusan kantor, tidak pernah mengontrol siapa saja yang bekerja denganmu. Tapi justru kau yang menghancurkan kepercayaanku." Mas Kava mengusap wajahnya dengan kedua tangan. "Aku menyesal, Dinda. Aku benar-benar menyesal. Aku tidak menyangka semuanya akan sejauh ini." Aku tertawa sinis. "Tidak menyangka? Apa kau pikir aku bodoh? Kau menikmati perhatian Devi.
Kau menikmati pujian dan rayuannya, seolah-olah itu yang kau butuhkan karena aku di rumah tidak cukup memberikan perhatian padamu. Matanya membelalak. Bukan begitu, Dinda. Aku hanya merasa lelah. Pekerjaan, tekanan, semuanya. Aku merasa kosong, dan Devi datang dengan perhatiannya. Aku menatapnya tajam. Jadi, ketika kau merasa kosong, solusimu adalah membiarkan perempuan lain mengisi kekosongan itu. Dia terdiam. Aku menghela napas panjang. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa mempercayaimu, Kava. Aku akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kepercayaanmu kembali, katanya dengan nada putus asa. Tolong, Dinda. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku menundukkan kepala, merasakan air mata mulai menggenang di sudut mataku. Aku mencintainya, itu pasti. Tapi cinta saja tidak cukup jika tidak ada kepercayaan. Malam itu, aku memutuskan untuk tidur di kamar anak-anak. Aku tidak siap untuk berbagi ranjang dengan seseorang yang telah menghancurkan hatiku. Mas Kava tidak memaksa. Dia hanya berdiri di pintu kamar, menatapku dengan kesedihan yang mendalam sebelum akhirnya pergi ke kamar sendirian. Aku menutup mata, berharap bisa tidur dengan tenang. Namun, hatiku tetap gelisah. Aku tahu bahwa perjalanan untuk memperbaiki hubungan ini masih panjang, dan aku belum tahu apakah aku benar-benar ingin menjalaninya atau tidak. Setelah semua yang terjadi, aku tidak bisa lagi melihat Mas Kava dengan cara yang sama. Ada luka yang belum sembuh, ada kepercayaan yang sudah retak. Tapi bukan hanya aku yang harus menghadapi kenyataan pahit ini. Mas Kava juga harus menerima konsekuensi dari perbuatannya, bukan hanya sebagai suami, tapi juga sebagai seorang profesional di tempat kerja. Beberapa hari setelah insiden di ruang rapat, aku mengadakan pertemuan dengan dewan direksi dan para manajer senior. Aku tahu keputusan ini tidak bisa diambil berdasarkan emosi semata. Aku harus tetap profesional, meskipun yang aku hadapi adalah suamiku sendiri. Setelah mempertimbangkan semua laporan dan evaluasi kinerja, ucapku dengan suara tegas di ruang rapat, kami telah memutuskan untuk menurunkan jabatan saudara Kava dari posisi manajer senior. Ruangan hening. Semua mata tertuju pada Mas Kava, yang duduk dengan ekspresi tegang. Aku bisa melihat rahangnya mengeras, mungkin berusaha menahan emosi. Saya menerima keputusan ini, katanya akhirnya, suaranya terdengar berat. Aku melanjutkan, namun, Anda masih diberikan kesempatan untuk tetap bekerja di perusahaan ini, dengan posisi dan tanggung jawab yang lebih kecil. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan kembali dedikasi dan integritas Anda. Beberapa orang tampak terkejut. Aku tahu mereka mengira aku akan langsung memecatnya. Tapi aku bukan orang yang bertindak gegabah. Aku ingin melihat apakah Mas Kava benar-benar bisa berubah atau tidak. Setelah rapat selesai, Mas Kava menungguku di luar ruangan. Wajahnya muram. Dinda, kau benar-benar harus melakukan ini, tanyanya pelan. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Kau pikir aku bisa membiarkan ini berlalu begitu saja? Dia menundukkan kepala. Tidak, aku merasa kehilangan segalanya. Aku menarik napas dalam-dalam. Kau yang membuat keputusan yang menyebabkan ini semua, Kava. Sekarang kau harus menerima akibatnya. Hari-hari berikutnya, aku melihat sendiri bagaimana Mas Kava berjuang dengan konsekuensi dari tindakannya. Dari seorang manajer senior yang dihormati, kini ia harus bekerja lebih keras untuk membuktikan dirinya. Dia tidak lagi memiliki otoritas sebesar dulu. Tidak ada lagi ruangan pribadi, tidak ada lagi asisten yang siap membantu setiap saat. Sekarang dia duduk di kubikel bersama karyawan lain, bekerja dengan target yang lebih ketat, tanpa keistimewaan apapun. Aku bisa melihat betapa sulitnya bagi dia untuk menyesuaikan diri. Beberapa karyawan yang dulu menghormatinya, kini melihatnya dengan tatapan berbeda. Ada yang kasihan, ada yang meremehkan. Aku tahu itu menyakitkan baginya, tapi ini adalah bagian dari hukuman yang harus dia jalani. Aku memperhatikannya dari kejauhan, bagaimana dia mulai bekerja lebih keras, lebih fokus. Dia tidak lagi santai seperti dulu, tidak lagi menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak perlu. Seolah-olah dia benar-benar mencoba memperbaiki kesalahannya. Tapi bagiku, itu belum cukup. Di rumah, hubungan kami masih dingin.
Aku masih tidur terpisah darinya, masih menjaga jarak. Dia mencoba berbicara denganku setiap malam, mencoba mencari cara untuk mendekat kembali. Tapi aku belum siap. Aku sudah kehilangan banyak hal di kantor, katanya suatu malam, saat kami duduk di ruang tamu. Tolong jangan biarkan aku kehilangan keluargaku juga. Aku menatapnya dalam-dalam. Mas, kehilangan tidak terjadi begitu saja. Itu adalah akibat dari pilihan yang kita buat sendiri. Dia terdiam. Aku melanjutkan, aku butuh waktu. Dan kau juga butuh waktu untuk benar-benar memahami apa yang sudah kau lakukan. Jangan hanya menyesali konsekuensinya, tapi pahami penyebabnya. Dia mengangguk pelan. Aku akan membuktikan padamu bahwa aku bisa berubah, Dinda. Aku janji. Aku tidak menjawab, karena bagiku, janji tidak ada artinya tanpa tindakan nyata. Aku hanya bisa menunggu dan melihat apakah dia benar-benar akan menepati kata-katanya atau tidak. Aku pikir setelah dipecat, Devi akan menghilang dari hidupku. Aku berharap dia akan menerima karmanya dan belajar dari kesalahannya. Tapi ternyata, orang seperti Devi tidak mudah menyerah. Bukan introspeksi yang dia lakukan, melainkan balas dendam. Rumor mulai beredar. Awalnya, aku mengabaikannya. Tapi semakin lama, semakin banyak kabar miring tentang perusahaanku yang muncul di berbagai media bisnis dan forum online. Ada yang mengatakan bahwa aku adalah pemimpin yang kejam, memperlakukan karyawan seperti budak. Ada pula yang menuduh bahwa aku menjalankan bisnis ini dengan cara-cara licik dan tidak etis. Aku tahu betul dari mana semua ini berasal. Bu, ini sudah keterlaluan, kata salah satu manajerku saat rapat pagi itu. Sepertinya ada seseorang yang sengaja menyebarkan fitnah tentang perusahaan kita. Aku menyandarkan tubuh ke kursi, mengambil napas dalam-dalam. Aku tahu siapa dalangnya, jawabku tenang. Tapi aku ingin bukti sebelum bertindak. Aku meminta tim IT dan legal untuk menyelidiki lebih jauh. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka menemukan sumbernya. Beberapa akun anonim yang menyebarkan rumor tersebut ternyata memiliki keterkaitan dengan Devi. Ada yang menggunakan alamat email yang sama dengan yang pernah terdaftar di sistem perusahaan. Ada juga yang menggunakan bahasa dan gaya penulisan yang mirip dengan pesan-pesan Devi sebelumnya. Aku tersenyum tipis. Jadi, dia masih belum menyerah, gumamku. Bagaimana langkah kita selanjutnya, Bu? Tanya kepala tim legal. Aku mengetuk meja dengan jari-jariku, berpikir sejenak. Kumpulkan semua bukti, perintahku. Kita akan melaporkannya ke pihak berwajib. Jika dia pikir dia bisa merusak reputasiku tanpa konsekuensi, maka dia salah besar. Beberapa hari kemudian, aku menerima telepon dari seorang rekan bisnis yang cukup dekat denganku. Dinda, kau tahu Devi bekerja di mana sekarang? Tanyanya. Aku mengernyit. Bukannya dia kesulitan mendapatkan pekerjaan. Rekanku tertawa kecil. Awalnya, ya. Tapi sepertinya dia berhasil menyelinap ke salah satu perusahaan kecil yang baru berkembang. Dan sekarang dia mencoba menjatuhkanmu dari sana. Aku tidak terkejut. Devi memang licik. Jika dia tidak bisa naik dengan cara yang baik, dia akan mencoba menjatuhkan orang lain agar dia terlihat lebih tinggi. Aku tersenyum tipis. Baiklah, kataku. Jika dia ingin bermain kotor, aku akan memastikan dia merasakan akibatnya. Dengan semua bukti yang telah dikumpulkan, aku mengajukan laporan resmi ke pihak kepolisian atas pencemaran nama baik dan penyebaran fitnah. Aku tahu langkah ini mungkin terdengar terlalu keras, tapi aku tidak bisa membiarkan orang seperti Devi terus merusak reputasi perusahaanku tanpa konsekuensi. Beberapa minggu kemudian, kabar tentang Devi akhirnya muncul di berita. Dia bukan hanya menghadapi tuntutan hukum dari pihak perusahaanku, tetapi juga dari beberapa pihak lain yang merasa dirugikan oleh tindakannya. Rupanya, selama ini dia tidak hanya mencoba menjatuhkan aku, tetapi juga beberapa kolega bisnis lainnya. Aku menerima pesan dari seorang rekan bisnis yang dulu mempertimbangkan untuk mempekerjakan Devi. Dinda, kau benar. Kami hampir saja membuat kesalahan besar dengan mempercayainya. Terima kasih sudah mengingatkan. Aku membalas pesan itu dengan satu kalimat singkat. Karma selalu datang pada waktunya.
Devi akhirnya menghadapi konsekuensi penuh dari perbuatannya. Dia kehilangan pekerjaannya lagi, menghadapi tuntutan hukum, dan reputasinya benar-benar hancur. Kali ini, tidak ada jalan kembali. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Aku tidak merasa puas atau senang. Aku hanya merasa lega. Karena aku tahu, keadilan telah ditegakkan. Aku tidak perlu mengotori tanganku untuk menjatuhkannya. Devi sendiri yang menggali kuburannya. Dan aku melanjutkan hidupku seperti biasa, lebih kuat dan lebih teguh dari sebelumnya. Waktu berlalu, dan meskipun aku telah berhasil menyingkirkan Devi dari hidupku, ada satu hal yang masih menggantung, hubunganku dengan Mas Kava. Aku masih belum bisa sepenuhnya memaafkannya, meskipun dia telah menerima semua konsekuensi dari perbuatannya. Aku tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan, baik untuk diriku sendiri maupun untuk anak-anak kami. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Mas Kava mendekatiku di ruang tamu. Aku sedang membaca buku, mencoba mengalihkan pikiranku dari berbagai kekacauan yang telah terjadi dalam hidupku beberapa bulan terakhir. Dinda, suaranya pelan, seakan takut menggangguku. Aku menutup bukuku perlahan, menatapnya sekilas, lalu kembali menatap lurus ke depan. Apa? Tanyaku datar. Dia duduk di sofa seberangku, wajahnya penuh kelelahan dan rasa bersalah yang belum juga hilang sejak kejadian itu. Aku tahu ini tidak mudah bagimu, katanya. Aku juga tahu aku tidak bisa memaksamu untuk memaafkanku begitu saja. Aku mendengarkan tanpa bereaksi. Tapi aku ingin kau tahu, lanjutnya, aku sudah berusaha sebaik mungkin untuk berubah. Aku sudah kehilangan banyak hal, dan aku sadar, satu-satunya hal yang benar-benar aku takuti kehilangan adalah kau dan anak-anak. Aku menghela napas, meletakkan bukuku di meja. Aku tidak butuh kata-kata, Mas. Aku butuh bukti. Dia mengangguk cepat. Aku tahu. Aku sudah mencoba membuktikannya dengan caraku. Aku menerima penurunan jabatan tanpa protes. Aku bekerja lebih keras, tanpa keluhan. Aku tidak lagi mencari alasan untuk pulang larut malam, tidak lagi tergoda dengan hal-hal yang dulu hampir menghancurkan segalanya. Aku memandangnya dalam-dalam. Ada kejujuran di matanya, tapi aku masih ragu. Tapi apakah itu cukup? Tanyaku. Apakah cukup bagiku untuk melupakan semua rasa sakit yang kau sebabkan? Dia menunduk. Mungkin tidak, katanya lirih. Dan aku tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi aku ingin memperbaiki masa depan, kalau kau masih mengizinkanku. Aku terdiam lama. Jujur saja, aku sudah melihat perubahan dalam dirinya. Mas Kava yang sekarang tidak lagi semenyebalkan dan seangkuh dulu. Dia lebih rendah hati, lebih berusaha mendekati anak-anak, lebih sering menghabiskan waktu di rumah daripada di luar. Tapi apakah itu cukup untuk menghapus semua luka yang dia tinggalkan? Aku tidak tahu. Aku tidak bisa menjanjikan apapun, kataku akhirnya. Aku tidak bisa bilang bahwa aku sudah sepenuhnya memaafkanmu. Dia menatapku dengan mata penuh harapan. Tapi, aku menarik napas panjang. Tapi aku bersedia mencoba. Ekspresi wajahnya berubah. Ada kelegaan, ada kebahagiaan yang hampir tidak bisa dia sembunyikan. Terima kasih, Dinda, katanya, suaranya hampir bergetar. Terima kasih sudah memberiku kesempatan ini. Aku menoleh ke arah jendela, menatap langit malam yang gelap. Aku tahu perjalanan kami belum selesai. Masih banyak hal yang harus kami perbaiki. Masih banyak kepercayaan yang harus dibangun kembali. Tapi setidaknya, untuk saat ini, aku memilih untuk mencoba. Karena mungkin, di balik semua kekecewaan dan luka, masih ada harapan untuk memulai kembali. Hari-hari berlalu dengan lambat, tapi ada sesuatu yang berbeda di rumah kami. Hubungan yang dulu terasa dingin perlahan mulai mencair. Mas Kava berusaha lebih keras untuk menjadi suami dan ayah yang lebih baik. Dia bukan lagi pria yang dulu merasa begitu nyaman dengan zona nyamannya. Sekarang, aku melihatnya berusaha, tidak hanya dalam kata-kata, tapi dalam tindakan nyata. Dulu, pulang ke rumah adalah rutinitas baginya, sekadar tempat singgah setelah seharian bekerja. Tapi sekarang, pulang ke rumah menjadi prioritas. Dia mulai lebih sering meluangkan waktu untuk anak-anak, mendengarkan cerita mereka, membantu mereka mengerjakan tugas,
bahkan ikut bermain bersama. Aku melihat bagaimana anak-anak perlahan mulai menerima kembali sosok ayah mereka yang dulu sempat terasa jauh. Aku tidak serta-merta memberikan hatiku kembali sepenuhnya, tapi aku mengakui satu hal, Mas Kava berubah. Dia tidak lagi pulang larut malam dengan alasan pekerjaan, tidak lagi sibuk dengan teleponnya saat berada di rumah, dan yang paling penting, dia tidak lagi berusaha menyembunyikan sesuatu dariku. Aku tahu, kepercayaan yang rusak tidak bisa kembali dalam semalam, tapi aku juga tahu bahwa kepercayaan bisa dibangun kembali dengan waktu dan usaha. Suatu pagi, saat aku sedang menyiapkan sarapan, Mas Kava datang ke dapur dan tanpa berkata apa-apa, membantuku menyusun piring di meja makan. Ini hal kecil, tapi cukup membuatku terkejut. Kau tidak biasanya membantu seperti ini, kataku sambil meliriknya. Dia tersenyum kecil. Aku hanya ingin membantu, katanya, lalu menambahkan dengan nada bercanda. Atau setidaknya, aku ingin terlihat lebih berguna. Aku terkekeh kecil, sesuatu yang sudah lama tidak kulakukan di dekatnya. Rasanya aneh, tapi juga hangat. Aku tidak bisa membohongi diri sendiri bahwa perubahan ini membuatku sedikit lebih nyaman dengannya. Anak-anak turun dari kamar dan langsung berlarian ke meja makan. Mereka terlihat lebih ceria, lebih rileks. Aku menyadari bahwa tanpa disadari, kehangatan yang perlahan kembali dalam hubungan kami juga berdampak pada mereka. Saat kami duduk untuk sarapan, Mas Kava tiba-tiba berkata, "Bagaimana kalau akhir pekan ini kita pergi berlibur?" Aku mengangkat alis. Berlibur? Dia mengangguk. Hanya kita berempat. Aku ingin menebus waktu yang hilang, dan aku pikir anak-anak juga butuh sedikit perubahan suasana. Anak-anak langsung bersorak kegirangan, tapi aku masih ragu. "Apa kau yakin bisa meninggalkan pekerjaan?" tanyaku. Dia menatapku dengan serius. "Aku sudah mengatur semuanya. Tidak ada yang lebih penting dari keluarga sekarang." Kata-katanya membuat hatiku sedikit bergetar. Aku mengangguk pelan. "Baiklah," kataku akhirnya. "Kita coba." Akhir pekan itu, kami pergi ke sebuah villa di pinggir pantai. Anak-anak bermain pasir, berlarian ke sana kemari dengan tawa ceria. Aku duduk di balkon, menikmati angin laut sambil menyesap teh hangat. Mas Kava duduk di sebelahku, diam untuk beberapa saat, sebelum akhirnya berkata, "Terima kasih sudah memberiku kesempatan." Aku menoleh ke arahnya, melihat ketulusan di matanya. Aku menarik napas panjang. "Aku tidak melakukannya untukmu, Kava," jawabku jujur. "Aku melakukannya untukku, untuk anak-anak, untuk keluarga kita." Dia mengangguk, menerima jawabanku dengan lapang dada. "Aku akan terus berusaha, Din." Aku tersenyum kecil. "Kita lihat nanti." Aku masih belum bisa mengatakan bahwa aku sepenuhnya memaafkan atau bahwa semua sudah kembali seperti dulu. Tapi aku tahu satu hal, kami sedang berusaha. Dan kadang, usaha itu sendiri adalah awal dari sesuatu yang lebih baik. Di kejauhan, matahari mulai terbenam, menyisakan warna jingga di langit. Aku merasa lega. Mungkin, ini bukan hanya tentang memaafkan atau melupakan. Mungkin, ini adalah tentang menemukan kebahagiaan baru dalam bentuk yang berbeda, lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih sadar akan apa yang benar-benar penting dalam hidup. Setelah perjalanan ke pantai itu, hubungan kami memang membaik, tetapi bukan berarti semuanya langsung berjalan mulus. Aku masih menyimpan trauma. Kadang, aku masih merasa waspada setiap kali Mas Kava sibuk di kantor atau menerima telepon mendadak. Aku tahu ini tidak adil baginya. Tetapi aku juga tidak bisa menghilangkan perasaan itu begitu saja. Semuanya tampak baik-baik saja. Sampai suatu hari aku menerima pesan anonim. "Jangan percaya terlalu cepat. Suamimu masih bermain di belakangmu." Aku menatap layar ponsel dengan dada bergemuruh. Aku ingin mengabaikannya. Ingin meyakinkan diri bahwa itu hanya ulah orang iseng. Tapi bagaimana kalau itu benar? Tanpa berpikir panjang, aku menghubungi seorang kenalan di perusahaan yang bisa dipercaya. Aku memintanya untuk mengawasi pergerakan Mas Kava selama di kantor. Aku tidak ingin menuduh tanpa bukti, tetapi aku juga tidak ingin dibodohi untuk kedua kalinya. Beberapa hari kemudian, aku menerima laporan bahwa Mas Kava memang lebih sering bekerja hingga larut malam, tetapi bukan karena alasan yang buruk. Dia benar-benar bekerja keras. "Bu,"
kata kenalanku. Tapi memang ada satu hal yang mencurigakan. Beberapa kali, ada seorang wanita yang mencoba mendekatinya. Hatiku mencelos. Siapa? Tanyaku tajam. Namanya Siska. Dia karyawan baru di bagian keuangan. Saya melihatnya beberapa kali berusaha mengajak Pak Kava bicara lebih lama, bahkan menawarkan untuk pulang bersama. Tapi sejauh yang saya lihat, Pak Kava menolak. Aku menarik napas panjang. Aku ingin percaya bahwa Mas Kava sudah berubah. Tapi aku juga tidak ingin lengah seperti sebelumnya. Malam itu, saat dia pulang, aku memutuskan untuk mengujinya. Bagaimana di kantor? Tanyaku sambil mengamati ekspresinya. Dia tersenyum. Biasa saja, kerjaan menumpuk. Tapi aku bisa mengatasinya. Aku menatapnya lekat. Tidak ada hal lain yang menarik. Dia terlihat bingung sesaat, lalu menggeleng. Tidak ada. Dada terasa sesak. Jadi dia masih menyembunyikan sesuatu dariku? Aku berdiri, melipat tangan di dada. Kalau begitu, bagaimana kalau aku tanya langsung tentang Siska? Raut wajahnya berubah. Dia terkejut, jelas tidak menyangka aku tahu nama itu. Kau tahu tentang dia? Tanyanya pelan. Aku tertawa sinis. Tentu saja aku tahu. Aku bukan istri bodoh yang bisa kau tipu 2 kali, Mas. Aku ingin tahu kenapa kau tidak memberitahuku tentang wanita itu. Dia menghela napas berat. Dinda, aku tidak menyembunyikan apapun. Aku hanya tidak ingin kau khawatir. Aku tahu dia mencoba mendekatiku, tapi aku tidak memberinya kesempatan. Aku menatapnya tajam, mencari kebohongan dalam ekspresinya. Tapi aku tidak menemukannya. Dia terlihat tulus. Aku sudah belajar dari kesalahanku, Din, lanjutnya. Aku tidak akan mengulanginya. Aku ingin kau percaya padaku lagi, tapi aku juga paham kalau kepercayaan itu tidak bisa dipaksakan. Aku hanya bisa membuktikannya dengan waktu. Aku tetap diam. Aku ingin marah, ingin membentaknya karena tidak jujur dari awal. Tapi di sisi lain, dia benar. Kepercayaan tidak bisa kembali begitu saja. Malam itu, aku tidak langsung memaafkannya, tapi aku juga tidak langsung menghakiminya. Aku butuh waktu untuk benar-benar yakin bahwa dia telah berubah. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa Mas Kava benar-benar mengerti betapa besar luka yang telah dia tinggalkan di hatiku. Beberapa bulan berlalu, aku mulai melihat Mas Kava yang berbeda, lebih terbuka, lebih jujur, dan lebih menghargai keluarga. Aku tidak pernah lagi menerima pesan mencurigakan, tidak ada lagi godaan dari wanita lain, tidak ada lagi alasan-alasan yang dibuat-buat. Satu malam, dia mengajakku makan malam berdua. Sesuatu yang sudah lama tidak kami lakukan. Saat kami duduk di restoran, dia menggenggam tanganku. Dinda, aku ingin menebus semuanya, katanya dengan suara lirih. Aku ingin kau tahu bahwa aku tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Aku menatapnya dalam-dalam. Kali ini, aku tidak melihat kebimbangan dalam dirinya. Aku tidak melihat pria yang dulu mudah tergoda oleh hal-hal di luar rumah. Aku melihat seorang pria yang benar-benar menyesali kesalahannya dan berusaha memperbaiki semuanya. Aku menghela napas panjang. Aku masih tidak bisa melupakan semuanya, Kava. Aku tahu. Tapi aku juga tidak ingin terus hidup dalam rasa curiga dan luka. Dia mengangguk. Aku akan terus berusaha, Din. Tidak peduli berapa lama waktu yang kau butuhkan. Aku tersenyum kecil. Aku hanya ingin kita jujur satu sama lain. Jika ada masalah, kita hadapi bersama. Aku tidak akan memaafkan kesalahan yang sama 2 kali. Dia menggenggam tanganku lebih erat. Aku janji. Malam itu, aku merasa beban yang selama ini menghimpit hatiku perlahan mulai menghilang. Aku tahu hubungan kami tidak akan pernah kembali seperti dulu. Tapi mungkin, itu hal yang baik. Mungkin, hubungan ini akan berkembang menjadi sesuatu yang lebih kuat, lebih dewasa, lebih menghargai satu sama lain. Kami tidak sempurna. Kami tidak selalu bahagia setiap saat. Tapi kami memilih untuk tetap bersama dan memperbaiki semuanya. Bukan karena terpaksa, tetapi karena masih ada cinta yang tersisa. Dan itu cukup.